Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak Ustazah, bertemu kembali dengan Ustazah Suryanti. Bagaimana kabar Ustazah semuanya? Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Sehingga kita bisa beraktivitas pada hari ini. Baiklah, sebelum kita belajar hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kemudian tujuan pembelajaran hari ini adalah bahasa Indonesia. Siswa dapat membuat ringkasan dan simpulan dari teks eksplanasi. Yang IPA, siswa dapat menjelaskan pengaruh kalau terhadap benda. Sedangkan yang SPDP, siswa dapat mengenal tangga nada pentatonis. Oke, anak-anak Ustazah, setelah kalian mengetahui tujuan pembelajaran hari ini kita belajar tematik tema 6, subtema 1 pembelajaran yang kedua. Kalau sudah siap, silakan menyaksikan anak Ustazah video berikut ini. Baiklah anak Ustazah, sebelumnya kalian sudah belajar tentang teks eksplanasi dan kata kunci, kemudian ide atau informasi tentang yang ada di dalam teks eksplanasi tersebut. Nah, hari ini kita bahas kembali ya, apa itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi merupakan teks yang berisi penjelasan tentang berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Nah, di dalam teks eksplanasi, kita akan membuat sebuah ringkasan dan kesimpulan dari teks eksplanasi. Nah, sebelum kita buat itu, kita lebih tahu dulu apa itu ringkasan, apa itu kesimpulan. Ringkasan adalah suatu penyajian tulisan dalam bentuk yang lebih ringkas atau singkat. Sedangkan kesimpulan adalah berisi tentang istisna atau inti dari pembahasan. Nah, berikut hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat ringkasan teks eksplanasi. Yang pertama, bacalah teks dengan seksama. Yang kedua, catatlah gagasan utama dari setiap paragraf. Yang ketiga, ubahlah gagasan utama menjadi kalimat efektif. Yang keempat, rangkailah kalimat-kalimat tersebut sehingga menjadi paragraf yang padu. Yang kelima, pastikan kamu menggunakan kosakata baku dan ejaan yang sesuai pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUEBI. Nah, perhatikan ya nak, setelah kalian mengetahui hal-hal tersebut, coba kita lihat contoh teks eksplanasi sebagai berikut. Nih, contoh teks eksplanasi. Pernahkah kamu merasakan panas tubuhmu? Tentu, kamu pernah meletakkan tangan di kening ketika sedang demam. Dalam kehidupan sehari-hari, ukuran atau derajat panas atau dinginnya suatu benda atau ruang dikenal dengan istilah suhu. Permukaan tangan kita tidak dapat mengukur suhu dengan akurat. Terdapat suatu alat yang digunakan untuk mengukur suhu secara tepat dan dapat digunakan secara internasional, yaitu termometer. Termometer memiliki satuan standar antara lain Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Dalam kehidupan sehari-hari, kita biasanya menggunakan termometer dengan suhu Celcius. Oke, setelah kalian sudah tahu itu paragraf teks eksplanasi, baru kita menyimpulkan ringkasan dan kesimpulan dari teks tersebut. Suhu adalah ukuran panas atau dinginnya suatu benda. Setiap benda atau ruangan dapat diukur suhunya menggunakan termometer. Ada banyak satuan ukuran untuk mengukur suhu, yaitu Celcius, Reaumur,
Fahrenheit, dan Kelvin. Kemudian ringkasannya atau kesimpulan dari setelah mendapat ringkasan, kita mendapatkan kesimpulan. Jadi panas atau dingin suatu benda dinamakan suhu. Suhu dapat diukur menggunakan alat bernama termometer. Ada beberapa macam satuan ukuran termometer yang biasanya digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Setiap satuan yang umum digunakan adalah satuan Celcius. Nah, coba kita tebak ya, Nak ya. Lihat di sini apakah kalor dan suhu itu sama? Nah, kalor dan suhu, coba kita perhatikan perbedaan suhu dan kalor. Sedangkan kalor salah satu bentuk energi yang berpindah dari satu benda ke benda lain karena perbedaan suhu. Sedangkan kalor diukur dengan kalorimeter. Suhu itu meningkatkan tingkat derajat panas pada dinginnya suatu zat. Sedangkan suhu itu diukur dengan termometer. Nah, jadi suhu dan kalor itu tidak sama. Setelah kita belajar tentang suhu dan kalor tadi perbedaannya, kita akan belajar tentang wujud benda karena pengaruh kalornya. Perhatikan gambar berikut ini. Beku, cair menjadi padat, itu adalah membeku, itu melepaskan kalor. Setelah itu ada gas mengembun menjadi cair, itu namanya melepaskan kalor. Kemudian gas mengkristal berupa padat, itu melepaskan kalor. Sedangkan kalau memerlukan kalor itu menyublin dari padat menjadi gas, kemudian gas dari cair menjadi gas, itu menguap, itu adalah memerlukan kalor. Sedangkan padat menjadi cair itu memerlukan kalor. Kita lihat itu tanda panahnya, ada merah, itu memerlukan kalor, sedangkan yang putih itu melepaskan kalor. Nah, setelah kita mengetahui wujud benda dalam suhu, sekarang kita lihat bahwa satuan suhu yang digunakan di Indonesia adalah derajat Celcius. Alat untuk mengukur suhu disebut apa, Nak? Iya, termometer. Nah, ada 4 satuan termometer yang biasa digunakan, yaitu tadi sudah disebutkan. Yang pertama apa? Celcius. Celcius ini dari, kita lihat titik beku air di bawah, titik didih air di atas. Kita lihat ukurannya, Nak ya. Titik beku air itu 0 derajat Celcius sampai 100 derajat Celcius sampai titik didih air. Sekarang kita lihat Fahrenheit itu dari 32 derajat Fahrenheit kemudian sampai 212 derajat Fahrenheit. Kemudian Kelvin dari 273 Kelvin sampai 373 Kelvin. Kemudian Reaumur dari 0 derajat Reaumur sampai 80 derajat. Nah, apa itu tangga nada? Coba kita lihat ya, Nak. Tangga nada. Tangga nada itu terbagi menjadi 2. Tangga nada diatonis dan tangga nada pentatonis. Tangga nada diatonis terdiri atas 7 nada, yaitu Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. Sedangkan tangga nada diatonis yang kedua itu dibagi menjadi 2, yaitu diatonis mayor dan minor.